Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, saya ingin menyampaikan sebuah testimoni dari salah satu subscriber Kang Sirot Official. Dan testimoni keajaiban sholawat ini, beliau sudah membuktikan bahwa ternyata daftar PNS tidak harus punya uang banyak. Mohon maaf ya. Kenapa harus pakai uang banyak? Karena bukan rahasia umum. Kadangkala di antara kita ingin menjadi abdi negara suka melalui jalur belakang, uang pelicin, agar semua urusannya beres. Dan alhamdulillah ini ya saya sebut hamba Allah lah ya. Karena beliau tidak mengenalkan dirinya, siapa namanya, tetapi asalnya beliau sebutkan lah ya. Beliau ini daftar pertama kali menjadi akmil ya. Pertama jadi akmil. Kemudian setelah gagal, akhirnya beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi. Dan akhirnya pada tahun 2023 beliau mulai mengamalkan sholawat ya, dengan tasbih digital. Dan akhirnya beliau daftar CPNS di Kementerian Hukum dan Pertahanan, Kemenhukam. Ya di sini beliau mulai perjalanannya ya, journey-nya, perjalanan riyadhah sholawatnya dan juga ikhtiarnya melalui berjuang menjadi CPNS di Kemenhukam itu tahun 2023. Oh masih baru ya, bukan lama ya. Dan akhirnya singkat cerita yang daftar itu banyak ya. Kemudian beliau juga belajar dengan giat. Selain membaca sholawat, beliau juga ikhtiarnya dengan belajar dengan giat. Yang daftar, Masya Allah, 13.000. Ya. Ya, yang daftar 13.000, nanti yang akan diterima itu ya 398. Masya Allah, Masya Allah. Dan alhamdulillahnya beliau lulus CPNS ya, diterima ya, dan ranking SKD-nya adalah 192. SKD itu ya standar kompetensi dasar lah. Biasa kalau kita daftar CPNS pasti ada tes untuk SKD-nya ya, standar kompetensi dasar. Itu urutan 192. Dan alhamdulillah ini beliau masuk ya, ranking 44 dari 80 kuota yang dibutuhkan. Beliau mampu membuktikan bahwa bisa menjadi abdi negara dengan cara murni tanpa uang sepeser pun. Dan ekonomi keluarganya pun membaik perlahan-lahan karena rutin mengamalkan sholawat. Dan di sini tidak disebutkan sholawatnya sholawat apa ya. Bukan, gak tahu nih sholawatnya Jibril kah atau sholawat Syajaratun Nuqud kah ya, beliau tidak sebutkan. Tapi intinya teman-teman sekalian, ini salah satu testimoni dari hamba Allah ya saya sebut. Beliau bisa menjadi abdi negara dengan doa dan ikhtiar. Doanya melalui jalur sholawat dan ikhtiarnya melalui belajar dengan kerja keras. Begini teman-teman, menjadi seseorang itu adalah takdir. Kemudian kita berdoa menuju takdir itu, menuju ke keinginan itu. Misalkan kita mau jadi CPNS, ya. Ingat kata sabda Nabi Muhammad SAW, Inna du'a wa takdir yatasar'ani fis sama. Antara doa dan takdir itu bergulat di langit.
Ini takdir, ini doa. Itu mereka berperang, bergulat. Ini doa kita nih. Nanti doa kita ini kan isinya keinginan. Sementara takdir Allah itu berbeda dengan keinginan kita. Itu akan bergulat. Ya, mana yang akan menang? Kemudian didorong dengan ikhtiar. Maka disitulah akan terjadi keajaiban. Doa kita yang menang dan Allah mengabulkan doa kita. Ya, misalkan takdirnya jadi guru, ternyata jadi PNS di Kemenhukam. Berarti doanya mengalahkan takdirnya. Begitu ya teman-teman sekalian. Apalagi berdoanya dengan riyadhah salawat. Salawat itu kan ajaib ya. Walaupun bacaannya sangat simpel, misalkan Shallallahu ala Muhammad, salawat Jibril, tetapi kalau kita fokus dengan keinginan kita kejar cita-cita kita, insya Allah akan terwujud. Dan orang ini ya, si AA ini bisa membuktikan beliau itu sebenarnya nyari dari YouTube tentang faidah sholawat itu. Tidak ada orang yang ngajarin. Karena saking bingungnya harus ngapain, ya modal tidak ada, hanya keinginan aja, akhirnya ya nyari-nyari di YouTube ternyata ada sholawat tentang faidah-faidah sholawat. Para ustadz ya, kemudian nge-share tentang faidah sholawat, beliau amalkan tanpa babi bu. Nah inilah keajaiban sholawat yang sudah banyak dirasakan banyak orang. Jadi sholawat itu tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang rezeki, karena diterima PNS pun itu bagian dari rezeki. Gitu ya teman-teman sekalian. Dan saya juga pernah merasakan, sampai sekarang selalu ada kejutan-kejutan. Ya. Dan harus dijaga itu adalah husnudzonnya kita sama Allah. Berbaik sangkanya kita sama Allah. Jangan sampai kita ada buruk sangka sama Allah. Terus berbaik sangka. Karena kita tidak tahu doa kita akan dikabulkan pada hari apa, jam berapa, tidak tahu. Semuanya serba misteri. Hanya Allah yang tahu kapan akan dikabulkannya. Tetapi kita ya sebagai manusia yang beriman, hamba Allah yang beriman, kita harus senantiasa berdoa dan berikhtiar. Terus saja. Jangan hanya berdoa. Langkah kita juga harus seiring sejalan dengan doa kita. Sambil berikhtiar kita zikir sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah Allah mudahkan. Ya begitulah teman-teman sekalian. Ini testimoni pada episode ini. Ya bagian dari episode keajaiban sholawat dari seseorang ya hamba Allah. Ya yang jelas beliau adalah subscribernya Kang Sirus Official. Sudah memberikan testimoninya. Terima kasih, jazakallah, ahsanal jaza. Semoga menjadi pegawai negeri yang amanah, abdi negara yang amanah, bisa beraktivitas dengan baik, ya maksimal, ya dan syukuri. Bagian dari syukur itu adalah memaksimalkan kerjanya di bidang yang digeluti saat ini, yaitu menjadi PNS di Kemenhukam. Sekian. Semoga kita semua bisa merasakan keajaiban sholawat dan teruslah amalkan dan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.